Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Wilda Moms Channel. Kali ini Wilda Moms bikin donat tapi hanya dengan diaduk saja seperti ini. Bagaimana hasilnya ya? Dan ini resep donat tanpa telur dengan takaran sendok. Yuk langsung simak videonya sampai selesai. Langsung saja kita ke bahannya. Pertama, ini adalah 3 sendok makan gula pasir. Lalu 1 sendok teh ragi instan. Kemudian ini aku gunakan susu cair. Ini susu UHT, susunya suhu ruang saja ya. Ini aku gunakan sebanyak kurang lebih 23 sendok makan, atau kalau mau ditakar dengan gelas bisa sebanyak 1 gelas atau setara juga 200 ml ya. Kemudian ini kita aduk rata dahulu sampai gulanya benar-benar larut. Setelah itu masukkan bahan selanjutnya. Kali ini aku gunakan tepung terigu protein tinggi, protein sedang juga bisa ya. Aku gunakan sebanyak 25 sendok makan atau setara 250 gram. Lalu langsung kita masukkan juga setengah sendok teh garam. Dan kita aduk hingga adonan ini tercampur rata. Karena ini adalah takaran sendok, jadi kemungkinan tiap sendokan yang kita pakai itu berbeda ukurannya ya. Nah, seperti kalian lihat di sini adonanku sudah tercampur rata dan terlihat lembek ya. Nah, jika seperti ini kalian bisa menambahkan lagi tepung terigu sedikit. Tapi ini tetap akan aku biarkan seperti ini. Nanti aku akan memberikan solusi untuk adonan yang kelembekan. Sudah tercampur rata seperti ini, aku akan masukkan bahan selanjutnya yaitu margarin. Di sini aku gunakan margarin cair sebanyak 3 sendok teh. Penggunaan margarin cair di sini tujuannya adalah agar lebih cepat tercampur rata ke adonan. Karena kita tidak menggunakan ulen tangan ataupun dengan mixer ya, hanya diaduk-aduk saja seperti ini sudah bisa tercampur rata. Ini kita aduk seperti ini kurang lebih sekitar 5 menit. Nanti margarinnya akan tercampur rata ke adonan. Nah, seperti ini terlihat sudah tercampur dan tekstur adonan lebih halus. Nah, terlihat ya, ini adonanku lembek. Ini tidak apa-apa, aku akan lakukan ke proses selanjutnya yaitu kita akan diamkan adonan ini hingga mengembang 2 kali lipat. Kita tutup dengan plastik wrap atau bisa juga dengan plastik biasa dan ditutup lagi dengan kain lap. Kita diamkan hingga mengembang 2 kali lipat kurang lebih selama 30 menit atau lebih. Maksimal untuk mendiamkan adonan ini 1 jam ya. Nah, ini sudah mengembang 2 kali lipat. Tadi aku diamkan selama 45 menit. Nah, karena adonan lembek dan lengket, maka solusinya adalah kita basuh tangan kita dan juga alas kerja dengan minyak goreng. Kemudian kita kempiskan adonannya. Lalu kita pindahkan ke alas kerja. Setelah itu kita bulatkan ya, sambil dipastikan agar tidak ada lagi udara atau gelembung-gelembung di adonan. Selanjutnya potong dan timbang per adonan sesuai dengan berat yang kita kehendaki. Aku timbang per adonan donat seberat 22-23 gram.
Langkah selanjutnya seperti biasa akan kita rounding. Nah, karena adonan kelembekan pasti akan susah di rounding. Jadi untuk membulat-bulatkannya, kita hanya mencubit-cubitnya saja seperti ini ya. Pastikan tangan selalu dibasahi atau dilumuri dengan minyak agar tidak lengket. Setelah semuanya dibulatkan, ini langsung akan aku bentuk. Nah, kenapa tidak diistirahatkan dahulu? Karena adonan yang lembek akan semakin cepat waktu proofingnya ya, dia akan semakin cepat mengembang. Nah, seperti biasa kita akan bentuk dari yang tadi awal kita bulatkan ya. Lumuri dengan tepung terigu agar tidak lengket dan mudah saat kita bentuk. Untuk membentuknya bisa langsung saja kita pipihkan, dan jika tidak diberi bolongan langsung saja kita simpan pada tatakan donat. Selanjutnya jika mau langsung dibolongi atau dibentuk dengan jari juga bisa ya. Atau jika mau dibentuk dengan dibolongi menggunakan alat atau menggunakan spuit bisa juga ya. Tinggal kita pipihkan saja, lalu kita bolongi dengan spuit atau alat yang lain. Nah, ini kesemua donatnya sudah kita bentuk. Lalu ini akan kita proofing, tutup dengan plastik. Untuk waktu proofing kita lihat lagi kondisi donatnya ya. Kemungkinan hanya sekitar 30 menit sudah mengembang bagus. Langkah selanjutnya tentu saja kita goreng donat-donatnya yang sudah mengembang pada minyak yang sudah panas. Seperti biasa aku goreng donat-donatnya dengan teknik 2 kali balik agar permukaan donat lebih mulus dan tidak banyak muncul gelembung-gelembung pada donat. Nah, kemungkinan terjelek dalam membuat donat tanpa ulen adalah ketika kita goreng seperti ini, dia tidak akan muncul white ring atau bisa juga muncul tergantung dari waktu proofing dan pengadukan yang kita lakukan ya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana hasil akhirnya dari donat yang kubuat ini. Untuk donat-donat yang kelembekan seperti ini, usahakan menggorengnya cepat matang agar tidak menyerap minyak. Lakukan proses menggoreng hingga semuanya selesai. Nah, ini dia hasilnya, donat tanpa ulen, cuma diaduk-aduk dan tanpa telur. Nah, terlihat ya white ringnya sangat kecil dan terlihat muncul malu-malu. Ada juga yang tidak berwhite ring loh dalam satu gorengan ini. Nah, terlihat di sini seratnya tuh empuk banget. Nah, kalian beri penilaian ya, bagaimana hasil donat tanpa ulen ini? Apakah berhasil atau tidak? Komen di video ini ya. Aku juga menyarankan jika untuk jualan, gunakan resep dan metode yang akurat pada saat mendonat ya. Gunakan metode Wildamam yang cara seperti biasa, metode diulen langsung sampai kalis elastis. Karena metode mendonat tanpa diulen seperti ini, hasilnya bisa saja belum tentu bagus ya. Nah, ayo cung, siapa yang suka banget makan donat pakai gula halus seperti ini saja? Ini enak banget loh. Sampai di sini dulu ya untuk video dan resep kali ini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.